Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amta alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi barakati hayatina wa ibadatina fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu war rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusda ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di dalam bulan Ramadan yang penuh rahmah, penuh magfirah, tentunya merupakan momen yang tepat untuk kita semua sebagai sarana meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas taat, meningkatkan kualitas takwa, dan berbagai kualitas positif yang ada pada diri kita. Peningkatan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui momentum bulan Ramadan ini, salah satunya Allah berikan lewat jalan menahan hawa nafsu, baik nafsu yang bersifat jasmani, yakni menahan lapar, menahan haus, dan berbagai hal yang membatalkan puasa yang bersifat jasmani, ataupun menahan nafsu yang bersifat rohani, yakni menjauhi perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pensyariatan puasa bulan Ramadan, tentu kita semua sering mendengar ayat bahwa tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Seseorang ketika takwanya telah meningkat, maka dia akan mampu melaksanakan berbagai amal kebaikan yang umumnya orang lain berat untuk melaksanakan amal-amal itu. Berkaitan dengan hal ini, saya teringat salah satu pesan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Saya kutip dari kitab Nasoihul Ibad. Di dalam kitab itu Ali bin Abi Thalib menjelaskan ada 4 perkara atau 4 amal yang umumnya sulit dilakukan oleh manusia. Ini sekelas Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa ada 4 amal yang sulit dilakukan. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu sahabat Rasulullah, keluarga dekat Rasulullah, yang wajahnya dinisbatkan sebagai wajah yang mulia. Oleh karena itu, ketika ada nama Ali bin Abi Thalib disebut, kita semua umat Islam disunahkan untuk mengucapkan karamallahu wajhah. Beliau memberikan nasihat, as'abul a'mal arba'u hisolin. Ada 4 amal yang berat untuk dilakukan oleh umumnya manusia. Apa keempat amal itu? Yang pertama, al-afu indal ghadab.
memberikan maaf ketika kita semua dalam keadaan marah, memberikan maaf dalam keadaan penuh amarah, dalam keadaan penuh dengan dendam. Seseorang ketika berada dalam level keadaan marah, apalagi level marahnya sudah level yang tinggi, maka seringkali sikapnya tidak terkontrol, sikapnya tidak terkendali, dan sering berbuat semaunya. Apalagi kalau yang marah ini atasan kepada bawahan, orang yang berkuasa kepada orang yang di bawahnya, maka sering segala ucapan terucap, segala perbuatan mungkin keluar tanpa terkontrol. Nah, jika kita semua dalam keadaan menahan emosi, dalam keadaan marah seperti ini, kita mampu untuk mengendalikannya, kita mampu untuk tidak merealisasikan sikap marah kita ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Maka ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai amal yang sulit untuk dilakukan. Salah satu sabda Rasulullah SAW tentang marah, la taghdab walakal jannah. Sederhana, janganlah engkau marah, cobalah hindari marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Surga yang bagaimana? Apakah surga nanti setelah kita mati? Tidak hanya surga di situ, tapi juga jannah di sini berarti surga di dunia. Orang yang menahan marah, mereka umumnya perasaannya akan terasa damai, terbebas dari berbagai macam penyakit, terbebas dari darah tinggi dan lain sebagainya, dan banyak kawan atau banyak saudaranya. Ini karena mampu menahan marah atau mampu menahan emosi. Lalu hal kedua, perkara yang berat dilakukan, amal yang berat dilakukan menurut Ali bin Abi Thalib, wal judu fil usroh, dan bersikap dermawan, suka memberi. Kapan? Fil usroh, dalam keadaan kesulitan. Jika seseorang dalam keadaan berlebihan, mendapat rezeki nomplok misalnya, mendapat rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka misalnya, tiba-tiba bersedekah, baik untuk fakir miskin, baik untuk anak yatim, baik ke masjid dan lain sebagainya, ini merupakan hal yang sudah biasa. Orang yang banyak harta bersedekah, ini hal yang biasa. Tapi ini hal yang tidak biasa ketika seseorang itu bersedekah namun keadaannya kekurangan. Maka ketika seseorang bisa melakukan hal ini, kita masih sempat membantu orang lain walaupun kita masih kekurangan. Sedekah dalam hal ini bukan hanya sedekah harta, tapi sedekah waktu, sedekah ilmu dan lain sebagainya. Kita masih mampu menyempatkan waktu luang kita untuk membantu orang lain walaupun kita sendiri dalam keadaan yang sibuk, lelah dan capek. Kita dalam keadaan banyak tugas, banyak pekerjaan, banyak tugas dari atasan, tapi masih meluangkan diri untuk membantu kesulitan orang lain, maka ini juga kategori al-judu fil usroh. Kita bersikap dermawan dalam keadaan yang kesulitan. Di dalam ayat Al-Quran, seseorang yang mampu menahan marah, mampu menahan emosi, dan seseorang yang mampu bersedekah walau dalam keadaan kesulitan, ini dijanji surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran, di situ dikatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah menyuruh kita untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang bagaimana? Ayat selanjutnya dijelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang muttaqin yang mereka bersedekah
fisarra'i wa dzarra'i, dalam keadaan mereka lapang maupun dalam keadaan mereka sempit, dalam rezekinya lapang maupun rezekinya sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka orang-orang yang dapat menahan emosi, dapat menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain. Berat ini, berat. Orang yang memberikan maaf terlebih dahulu ini orang yang lebih mulia, dan ini hal yang berat. Kadang-kadang orang terserang egonya, dikalahkan oleh egonya. Saya tidak mau minta maaf, harusnya dia dulu yang minta maaf kepada saya. Makanya di Al-Quran dikatakan orang-orang yang lebih dahulu memberikan memberi maaf ini akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, hal yang sulit dilakukan menurut Ali bin Abi Thalib, wal ifatu fil khalwah, dan menjaga diri, menjaga kehormatan diri, menjaga dari perbuatan dosa. Kapan? Fil khalwah, dalam keadaan sendirian. Orang kalau sudah dalam keadaan sendirian, baik saya pribadi ataupun semua jamaah yang ada di sini ataupun umumnya manusia, itu akan kelihatan nafsu yang ingin dituruti yang mana, perbuatan yang ingin dituruti yang mana. Karena biasanya seseorang ketika dia dilihat orang lain, berada di khalayak ramai, berada di depan publik, maka akan banyak model-model pencitraan yang mereka lakukan. Ibadahnya diperbaiki, sikapnya diperbaiki, tutur katanya sopan dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam keadaan sendirian, tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ muncul sifat kita sebenarnya seperti apa. Ketika kita dalam keadaan sendirian, tidak ada orang yang melihat sama sekali, kita tetap beribadah kepada Allah, maka memang dasar sifat kita adalah orang yang taat kepada Allah. Tapi ketika dalam keadaan sendirian, kita justru lebih banyak mengerjakan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini harus berhati-hati. Karena saat ini perbuatan dosa, seseorang berbuat perbuatan dosa ini sangat mudah ketika dia dalam keadaan sendirian. Ada HP, ada internet, ada laptop dan lain sebagainya sebagai wasilah-wasilah untuk perbuatan dosa tersebut. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga puasa yang kita kerjakan hari ini sebagai bukti bahwa walaupun kita sendirian, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua anti membatalkan puasa. Kita tetap menahan lapar, tetap menahan haus, walaupun tidak ada orang yang tahu. Ini membuktikan bahwa tingkatan kita semua adalah orang yang taat kepada Allah, walaupun dalam keadaan sepi, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang terakhir, amal yang sulit dilakukan menurut Ali bin Abi Thalib, wa qaulul haq liman yakhafuhu aw yarjuhu, dan berkata yang jujur, berkata yang benar, berkata sesuai fakta, berkata sesuai kenyataan. Kepada siapa? Liman, kepada orang yang kita takuti atau orang yang kita harapkan jasa-jasanya. Terkadang seseorang ketika dia takut kepada orang lain, ketika dia ingin pamrih atau ingin imbalan dari orang lain, maka kadang-kadang berita atau fakta yang sebenarnya itu ditutupi. Takut mengatakan sesuatu yang benar, takut mengatakan sesuatu yang hak. Pada saat ini merupakan hal yang mungkin sangat mudah terjadi, dan mengatakan sesuatu yang benar itu memang memerlukan keberanian. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya menyatakan bahwa katakanlah sesuatu yang benar itu benar walaupun pahit, katakanlah sesuatu yang salah itu salah walaupun pahit juga. Namun hadis Rasul menyatakan bahwa sesuatu yang benar harus dikatakan walaupun itu pahit, walau kana murah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita semua mampu untuk melakukan keempat hal tersebut, kita mampu untuk tetap bersedekah walaupun dalam keadaan kita kesulitan, kita mampu untuk menahan diri dari perbuatan dosa walaupun kita dalam keadaan sendiri,
Kita mampu menahan emosi, walaupun kita mampu untuk meluapkan emosi itu dan berkuasa untuk meluapkan emosi itu. Kita mampu untuk berkata yang benar, walaupun itu sesuatu yang pahit, maka insya Allah ketika kita mampu melakukan itu, kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.